Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, para ustadz, para guru, para hujjaj. 100 itu yang punya saya sini, yang asli. Yang asli ada anunya hijau. Nah itu paling asli ya. Tapi saya ya bagiin sama sekalian buat bunda, ntar itu buat di rumah bunda. Yang saya muliakan juga Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain. Yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Kanda Haji Muhammad Sawan. Yang saya hormati Akhina Ustadz Mahfud Kaban, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Rais Nalam. Yang saya hormati juga Kanda Ustadz Haji Ajis Muslim dan seluruh hadirin, mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam Selasa ini tanggal 19 bulan Sya'ban, bertepatan dengan tanggal 17 ya, 17 bulan Februari, kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim seperti biasa, ta'lim rutin di Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Bukannya ditutup, orang kita mau bahas. Jadi malam hari ini kita akan khusus membahas fikih, tapi fikih yang berkaitan dengan puasa. Udah saya bikinin makalahnya, udah difotokopi, udah dibagiin gratis. Ustaz, ya. Saya ulang sedikit. Ini kebetulan ada amanat dari anak saya. Alhamdulillah. Karena Ustaz lagi bangun masjid. Iya. Ini anak saya amal jariah 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Masalahnya Ya Allah. Dan mohon doanya karena cucu saya ini ada yang di pondok pesantren Darul Kolam biar Jadi anak orang yang solehah, gitu, barokah. 5 juta rupiah. Saya terima Pak Haji ya. Ya. Bapak-bapak sekalian, sebelum kita mulai pengajian, alhamdulillah saya sangat bersyukur dan berterima kasih ada infak dari orang tua kita, Ayahanda Haji Muhammad Rais Nalam, sebesar 5 juta rupiah. Mohon doanya untuk anak beliau yang sedang berada di pondok pesantren Darul Kolam, Darkom. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh solehah. Saya juga ngucapin terima kasih yang sedalam-dalamnya. Infak dari S3 sebesar 2 juta rupiah. Mudah-mudahan juga Allah limpah curahkan rahmat, nikmat, barokah dan rezeki yang banyak. Alhamdulillah, kemarin hari Ahad sudah peletakan batu pertama pembangunan masjid. Dari Pondok Ungu cukup banyak yang hadir. Ada Bang Amin, ada Bang Haji Wan, ada Bang Emi, ada Bang Jamil. Bang Jamal apa Bang Jamil? Bang Jamil. Dan yang lainnya mungkin yang saya nggak
lihat atau saya nggak perhatiin. Baik, mari kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Untuk orang tua kita semua, wabil khusus untuk pengaji Rimin, pengaji Tahir bin Haji Rimin, Haji Siti binti Mahmud, dan semua orang tua kita yang sudah wafat, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan uqiha wa nuqaddimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i il amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil mukarramin summa ila arwahi awliya'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwahi awliya'il mutaakhirin khususan ila ruhi Kanjeng Sunan Gunung Jati summa ila arwahi ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara darahum wa ja'alil jannata maswahum bi'uli darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaita karamatihim summa ila ru'i jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa ba'iha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa nakhussu khususan ila summa ila ruhi kawajatahiyat summa ila arwa'i jami'i keluarga besar wa ista'limu sholah al-falah wa da'uhu ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dara'ihum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita ngaji malam hari ini khusus membahas tentang puasa, karena insya Allah 11 hari lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Puasa bahasa Arabnya saum atau siam. Pengertian puasa menurut bahasa atau menurut etimologi yaitu menahan. Menahan apa saja? Menahan diri untuk tidak berbicara sama sekali, yaitu namanya puasa. Seperti Sayyidah Maryam yang bersumpah dia tidak akan pernah berbicara. Nah, itu kalimatnya pakai kalimat puasa. Itu menahan diri dari tidak berbicara pun disebutnya puasa. Tapi itu kan menurut bahasa. Kalau menurut istilah fikih, istilah agama, mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sesuai ketentuan yang tertentu. Al-imsaku an muftirin bisyara'ita makhsusatin, mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu hal-hal yang membatalkan puasa? Banyak. Memasukkan, nanti ada di belakang,
sesuatu ke lubang, makan, minum dengan sengaja, jima dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Nah, kita menahan diri dari itu. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Apa bedanya? Kalau membatalkan puasa itu wajib qada, wajib ganti, puasanya tidak sah. Siang hari bulan Ramadan ngopi, sengaja ngopi dikit sih, cuman secontang doang, batal. Siang hari bulan Ramadan ngerokok, itu batal puasanya, nanti wajib ganti, ngodok. Tapi ada yang batal pahala puasanya, pahala puasanya nggak dapat, walaupun puasanya sah. Puasanya nggak perlu ganti, nggak perlu ngodok, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash atau kama qala Rasulullah. Banyak sekali orang yang kelihatannya berpuasa tetapi tidak dapat pahala apa-apa dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan haus saja. Puasa tapi sumpah palsu, puasa tapi bohong jalan terus, puasa sempet-sempetnya nonton video porno, itu puasanya tetap sah tapi nggak dapat pahala. Nah, namanya batal pahala puasanya. Landasan puasa yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Udah hafal semua kita ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo orang-orang yang beriman, yang kagak beriman minggir. Perintah ini khusus buat yang beriman doang. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Cara penentuan awal bulan Ramadan. Nomor 1, ru'yatul hilal, melihat bulan. Kapan itu ngelihatnya? Selesai tanggal 29 bulan Sya'ban. Ini sekarang tanggal 19 hari Selasa. Rebo 20, Kamis 21, Jumat 22, Sabtu 23, Ahad 24, Senin 25, Selasa depan 26, Rebo 27, Kamis 28. Nah, Jumat 29, malam Sabtu atau Jumat sore. Jumat sore nanti tanggal 20 berapa tuh? 29 Sya'ban. Kalau Februarinya tanggal 28 ya. 28 Februari, benar ya? Itu udah mulai ru'yatul hilal. Udah ngelongok bulan sore hari. Di mana melihatnya? Ada titik-titik yang ditentukan. 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ada petugasnya dari Kementerian Agama, dari PBNU,
dari PWNU, dari ormas yang lain, dari mahasiswa, dari orang-orang yang ahli. Tuh lihat bulan pakai teleskop, pakai alat, ada yang pakai mata telanjang. Itu kalau misalnya bulannya sudah kelihatan malam Sabtu tanggal 29 Sya'ban atau 28 Februari, ya berarti hari Sabtunya kita udah puasa karena bulan udah kelihatan. Tidak mesti semuanya ngelihat, satu aja yang ngelihat udah cukup. Satu ngelihat terus berani disumpah, demi Allah saya si A bin si B bersungguh menyatakan bahwa saya telah melihat hilal ketinggian ufuk sekian derajat selama sekian menit. Bagaimana ini disahkan? Sah. Oh berarti besok Sabtu kita udah puasa. Itu namanya ru'yatul hilal. Kalau malam Sabtu tuh hilal belum kelihatan, maka yang kedua istikmal. Istikmal itu disempurnakan bulan Sya'bannya 30 hari. Berarti hari Sabtunya tanggal 30 Sya'ban. Nanti tanggal 1-nya adalah hari Ahad. Apakah malam Ahadnya ru'yatul hilal lagi? Enggak usah, udah. Kan tanggalan Islam kagak ada 28 hari. Kagak ada 31. Tanggalan Islam paling dikit 29 hari, paling banyak 30. Makanya dilihatnya malam ke-30. Berarti kan 29 udah kelewat nih. Malam 30-nya dilihat bulan. Kelihatan. Ya berarti Sya'ban atau Ramadan cuma 29, besok udah Ramadan. Begitu bulan diintip, dilihat, kagak kelihatan pisan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, nggak ada yang kelihatan sama sekali, nggak ada satupun. Ya berarti bulan Ramadan berapa hari? 30 digenepin. Nah setelah tanggal 30 udah pasti tanggal 1 Ramadan. Paham ini ya? Paham ya? Cuma kok rasa-rasanya hati ini bukan saya duluin, bukan. Rasa-rasanya hati kita puasa hari Sabtu. Rasa-rasanya hati. Jadi bulan Ramadan 29 hari doang. Ntar malam Sabtu insya Allah kita udah taraweh. Insya Allah. Malam Sabtu kapan? Nanti bukan malam Sabtu besok, langsung genep amat. Elon. Malam Sabtu besok mau belum, langsung genep. Malam Sabtu depannya lagi. Tanggal 28 bulan Februari insya Allah. Nah untuk pastinya kita menunggu ketetapan dari Kementerian Agama, Pemerintah Republik Indonesia. Emang apa sih kita harus ikutin pemerintah? Loh ya harus, wajib. Di pemerintah itu kan semua ulama dilibatkan, semua ormas dilibatkan, para ahli dilibatkan, alatnya lebih lengkap, lebih canggih. Maka ada kemungkinan benarnya itu lebih tinggi daripada kita sendiri. Titik. Bagaimana dengan metode hisab? Ya hisab ya dibenarkan juga dalam Al-Quran. Ada sinina wal hisab. Cuma buat hati-hati, ngikutin pemerintah aja. Ikutin pemerintah udah aman udah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, pada Rasul dan ulil amri. Taat pada pemerintah. Syarat sah puasa pertama Islam. Yang kagak Islam kagak sah. Kenapa? Sebab ayatnya ya ayyuhalladzina
amanu. Jadi yang kagak beriman, kagak beragama Islam, ya kagak dipanggil sama Allah. Nah, kagak diundang datang, kagak dipanggil datang, nggak sah. Orang kafir nggak sah. 2, berakal sehat, orang gila nggak sah. Emang ada gila? Ada. Udah dipesan sama gurunya, jangan suka ngamalin ilmu pelet, diamalin. Wiridan puasa 7 hari, puasanya mutih. Hari pertama 7 suap dan 7 teguk air putih. Hari kedua 6 suap, 6 teguk air putih. Hari ketiga 5 suapan nasi, 5 tegukan nasi putih. Hari ketujuh 1 suap, 1 tegukan air. Dipesan jangan diamalin, diamalin. Gara-gara kesem-sem sama janda belakang musola. Amalin itu mantranya mantra Jawa. Apa mantranya? Kakang kawah adiari-ari, jabang baile markona, tak katur ragamu, pelas mendur jok meripatmu, pelas mengisor jok atimu, petuturu tatange no petotange dadodok no petudodok dadak no potong adek talakok ngerenggonku, teko olah teko asi, jabang baile markona, asio marang aku. Tuh injak bumi 3 kali pakai kaki kiri, palanya nggak boleh ada atap. Kalau ada atap nggak manjur. Palanya langsung kepala nyundul langit. Injak bumi 3 kali yang kencang, saya jamin kakinya kesleo. Kalau agak percaya datang ke rumah ntar saya bagi Ustaz Mahfud. Tenang aja. Lah beneran. Mantra Jawa, mantra Sunda ada yang orang Sunda ada. Ajian Semar Mesem, Semar Semar Samar Samar Ki Arjuna diitik digigir lunggik ti kujang kudang ti Arab siup tak tak na pentang gendewa alisna kuung kuungan bibirna gula sakandru tarangna gula gumantrak. Lo percuma mondok di Jawa puluhan tahun kalau kagak bisa mantra begitu. Mantra lu tenang aja. Yang udah punya bini jangan ngimpi. Ini sakti nih mondok. Berarti mantain usus ini. Mantain usus ini. Iya, usus yang belum punya bini. Yang udah punya bini jangan kong. Ke rumah bawain ayam putih sama ayam merah. Jago. Kakang kawah adi hari-hari. Tandain kalau dia kagak. Dia prok besok tergila-gila. Udah dibilang jangan diamalin. Kagak kuat, diamalin juga gila. Itu puasa Ramadannya batal. Kita. Oh. Banyak mantra Jawa saya punya banyak sekali. Ada puasanya, ada yang puasanya 41 hari kok. 41 hari nyiri. Nyiri itu bukan makan siri. Nyiri itu tidak boleh yang bernyawa. Termasuk telur dan apapun yang dihasilkan dari hewan yang bernyawa nggak boleh. Makanya ya kentang boleh. Kentang sih nggak boleh pakai kecap, nggak boleh. Tahu nggak boleh digoreng, tahu putih. Namanya nyiri. Puasanya 41 hari, Ustaz Mahfud. Iya. Ada mantranya semua, mantra Jawa. Kan Sunan Kalijaga dulu mantranya Jawa. Udah, yang ada aja syukurin, jangan macam-macam. Orang itu yang penting duitnya banyak, udah menang segalanya udah. Mau peletnya setinggi langit juga kalah sama yang duitnya banyak. Iya. Orang sakti sekarang kalah sama orang kaya.
kalah. Kata Ahok gitu, Ahok mantan gubernur DKI yang dipenjara gara-gara penistaan agama. Orang miskin jangan sekali-kali berhadapan dengan orang kaya, pasti kalah. Orang kaya jangan sekali-kali berhadapan dengan penguasa, pasti kalah. Itu kata Ahok. Apalagi kita mau ngapain? Kita mau orang miskin, syukuri aja yang ada. Mau ngapain? Bini satu, udah syukurin itu. Mau diapain? Jangan gaya dong, gua ya bini 4. Udah kagak kuat. Kagak kuat ngapa-ngapain, kesian. Yang berikutnya suci dari haid dan nifas. Orang puasa nggak boleh lagi haid dan nifas kok puasa. Yang keempat, meyakini waktu diperbolehkannya puasa. Nggak boleh puasa pada yaumus syak. Ragu-ragu ini udah Ramadan apa belum ya. Nggak ada pengumuman, kagak ada pemberitahuan, kagak ada hilal, nggak ada apa. Nah, itu nggak boleh puasa yaumus syak namanya. Idul Fitri, Idul Adha nggak boleh puasa. Apalagi ayyamut tasyrik nggak boleh puasa. Syarat wajib puasa nomor 1 Islam. Yang tidak Islam nggak wajib. Enak dong dia, ya tajahinan. Nah kan enak dia kagak wajib puasa. Buah si malakama. Puasa kagak diterima, kagak puasa tetap disiksa gara-gara kagak puasa. Ya kagak enak. Yang kedua, mukallaf, baligh dan berakal sehat. Anak kecil kagak wajib, tapi dilatih buat puasa boleh, coba jangan dipaksain. Bocah mau buka johor kayak mau buka asar kayak mau buka jam 10, biarin aja. Emang belum diwajibkan. Anak kita TK, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, biarin aja. Nah kalau udah kelas 5, kelas 6, kelas 4, coba kita latih puasa maghrib ya neng, ya tong, puasa maghrib. Umpama dia kagak kuat minta buka, ya biarin aja. Bapaknya jangan ikut-ikutan. Ya bocahnya aja. Anaknya buka, bapaknya pengen ikut. Jangan. Karena belum balik, belum wajib. Dilatih boleh. Yang ketiga, mampu melakukan puasa. Kalau nggak mampu, ya nggak wajib. Contohnya orang tua, udah tua, usianya udah 90 tahun lebih, di atas balik, udah kagak mampu, ya udah jangan dipaksa. Dipidiain aja. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ntar habis lebaran dia wajib ganti apa kagak? Lah kagak, orang Ramadan aja dia kagak kuat, habis lebaran makin kagak kuat. Kan karena apa? Karena umur. Ya habis lebaran umurnya makin nambah. Makin gak kuat. Nah kalau orang kerja, kuli bangunan, maaf tukang beca misalnya, atau kuli kasar, puasa dulu. Sahur, bayang subuh, tadarus Quran, kerja dah. Ntar di tengah-tengahnya kerja kok bener-bener udah kagak kuat, ya batalin. Nggak dipaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan dipaksa. Jangan mentang-mentang kerjanya berat, jam 5:30 udah ngopi. Nah itu namanya emang kagak niat puasa. Coba dulu, dicoba. Coba. Siapa tahu ntar akhirnya kuat. Makanya saya kalau ngaji di pabrik itu Ramadan, ini udah saya batasin ini. Cuman beberapa yang deket-deket doang. Yang jauh-jauh udah gak saya terima. Dulu kalau siang, jujur aja saya, Ramadan itu sampai ke Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri saya ceramah di Kementerian Luar Negeri, di Kementerian Perhubungan. Sekarang udah capek, terus di BGR Kelapa Gading, sekarang paling di Bakri yang deket-deket aja.
capek. Enak bawa bapak pada dengerin, ada yang tidur, ada yang ngantuk. Lah kita mau ngoceh. Orang mau pantas saya taruhin. Taruhin apa sih di depan itu. Ya udah ngaji siang. Lagi pula dari tahun kemarin saya sebulanan penuh. Dari tanggal 1 sampai tanggal 21. Itu di pondok pesantren ngajar. Tiap hari pesantren. Nah, terus anak-anak pulang baru perek. Nah, jadi fokus di pesantren. Saya sering nyampein tuh dulu kalau ngaji di pabrik-pabrik. Bang Amin kerjanya berat. Bang Jamal, Bang Jamil misalnya. Kerjanya berat. Sama saya yang tiap hari paling di kamar ada AC-nya. Ruang tamu ada AC-nya. Baca Quran, zikir. Mungkin pahalanya lebih gede bawa bapak yang kerjanya di pabrik botol, panasnya luar biasa. Ya Allah, itu anduk dibasahin, ditaruh di pala, saking panasnya. Lagi puasa, coba pahalanya kayak gimana gede. Dia nafkahin anak istri, dia puasa juga, menjalankan perintah Allah double. Menjalankan perintah Allah berpuasa, menjalankan perintah Allah memberikan nafkah anak dan istri. Ya kalau saya kan agak pernah ngerasain. Bener-bener di kamar ada AC-nya. Di ruang tamu ada AC-nya. Paling habis doa baca Quran sebentaran. Ntar capek baca kitab bentaran. Capek pulas. Enak banget bangun-bangun maghrib ya. Enak banget coba. Pahalanya banyak kan. Bapak-bapak mungkin. Makanya dicoba dulu, jangan nyerah. Kuli bangunan jadi connect, ngaduk semen, sirtu, pasir, naikin ke atas lantai 7 ngerek. La ilaha illallah. Atau lantai 2 ngerek, ngecor, panas kentak-kentak tengah riwang-riwang. Puasa, kayak apa itu pahalanya itu? Dicoba dulu. Kalau udah dicoba terus kok jam 11, jam 2 lah kagak kuat, udah biru, udah muka udah biru semua. Ya udah minum. Iya, kayak johor. Kemudian pardunya puasa. Satu niat. Contoh niat. Nah, ini saya baca ya, Pak. Boleh ditiru ntar. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Itu niat yang paling lengkap itu. Saya setiap niat puasa Ramadan kayak gitu. Saya ulang. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Ada tambahan imanan wa ihtisaban. Kenapa? Ngikutin hadis Nabi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ditambahin. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Umpama kayak biasa aja guru ribet ya boleh. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau Ramadana boleh guru? Boleh. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati boleh. Cuma kalau kita bicara ilmu nahu, aturan bahasa Arab, yang paling benar itu Ramadhani, bukan Ramadana. Ramadhani. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, bukan Ramadana, bukan. Ramadana boleh? Boleh. Sah. Tapi yang paling benar Ramadhani. Kenapa? Begini, ini penjelasannya ini. Ramadan itu isim ghairu munsharif. Sebagai alam. Nama apa? Nama bulan Ramadan. Apa itu isim ghairu munsharif?
Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Enggak ada Ramadanun, tidak ada Ramadonan, tidak ada Ramadonin, adanya Ramadonu, Ramadona, Ramadoni. Jadi enggak ada an, in. Dia tidak menerima tanwin, enggak. Nah, isim ghairu munsharif kalau dibaca jar, harokatnya wajib fathah. Apa dalilnya? Alfiyah Ibnu Malik. Wajurrobil fathati ma la yansharif ma lam yudof au yakuba da al-rodif. Isim ghairu munsharif kalau dibaca jar harokatnya harus fathah. Contoh, sumtu fi Ramadona, nggak boleh Ramadoni, Ramadona. Sumtu fi Ramadona, aku berpuasa di bulan Ramadan. Nah, marortu bi Ramadona, aku bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Nah, lah kok ini nih tadi Ustaz ngajarinnya Ramadoni adi isanati, karena Ramadannya itu diidofahkan, disambung. Ramadannya itu disambung, diidofahkan pada kalimat sesudahnya. Kalimat sesudahnya apa? Hadhihi sanati, dia nyambung. Ramadan sama hadhihi sanati itu nyambung. Artinya kalau nyambung, kalau nempel, kalau satu kesatuan, Ramadan statusnya jadi mudhof. Hadhihi sanati jadi mudhof ilaih. Ramadannya itu nyender, yang disenderin adalah kalimat hadhihi sanati, kagak sendiri-sendiri. Kalimat Ramadan nyender sama kalimat hadhihi sanati. Artinya dia mudhof ilaih. Isim ghairu munsharif yang dibaca jar dan dia jadi mudhof, dia nyender sama kalimat lain, harokatnya bukannya fathah tetapi kasroh. Paham ini? Ya udah iya aja paham. Kalau ada papan tulisnya enak. Umpama kita titik di sini, titik umpama. Nawaitu shauma godin an ada ifar di syahri Ramadana. Titik. Nah, tapi kan habis Ramadana ada kalimat lagi. Kalimatnya apa? Hadhihi sanati. Dan Ramadan itu nyambung sama hadhihi sanati. Makanya tidak bisa dibaca fathah karena dia nyambung sama kalimat sesudahnya. Nawaitu shauma godin an ada ifar di syahri Ramadani hadhihi sanati. Aku niat berpuasa esok hari menunaikan fardunya bulan Ramadan tahun ini. Nyambung. Ramadan tahun ini, bukan Ramadan tahun besok, bukan Ramadan tahun kemarin. Jadi Ramadan sama tahun ini nyambung. Ramadannya tahun ini, Ramadannya tahun ini, Ramadannya tahun ini. Paham ya? Nah, karena Ramadan nyambung sama tahun ini, Ramadan namanya mudhof, nyambung. Yang disambung tahun ini. Nah, kalau dia nyambung sama kalimat lain, harokatnya nggak bisa fathah, tapi balik ke harokatnya kasroh. Malam yudhof, selaginya dia tidak menjadi mudhof. Tuh, dikit-dikit paham ya? Dikit-dikit. Tapi kalau niatnya Ramadan tetap boleh kan guru? Boleh. Boleh, yang larang siapa? Yang kagak boleh satu, tidak sah. Apa itu? Nawaitu shauma godin an ada ifar di syahri Maradona di sana. Itu kagak sah. Karena Maradona pemain bola dari mana? Argentina. Klub terbesar yang dibela Napoli. Makanya stadion Napoli, stadion Diego Armando Maradona. Ya, udah iyain aja. Yang paling terkenal gol apa dia? Gol tangan Tuhan, bukan tangan Tuhan, tangannya dia. Ya, tuh.
Nawaitu sauma godin an ada ifardi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Kalau anak-anak kita santri Ramadhani, bukan Ramadhana, anak santri harus ilmiah. Ntar Bang Eri sama Edan beda. Bang Eri nama itu sama godin an ada ifardi syahri Ramadhana. Jangan nyalain, pinteran anaknya. Isim ghairu munsharif itu Pak. Tuh. Yang Bang Eri apa itu isim ghairu munsharif? Kagak tahu. Di pondok-pondok pesantren ya, saya mondok di Kudus ya, Jawa Tengah. Rata-rata semuanya Ramadhani. Enggak ada yang Ramadhani. Ya, tapi kita udah terbiasa Pak. Lagi bapak-bapak emang cocok kalau suka sama dona. Bapak-bapak sukanya doni pedona. Dona, ya makanya Ramadhana bukan Ramadhani. Cocok kalau bapak-bapak suka sama doni. Dulu baru ini sekarang dijabarkan tentang masalah doni itu. Baru tahu aja. Nggak perlu dijabarkan tentang masalah dona dan doni. Alhamdulillah sekarang ini. Baru jelas sekarang. Begini, kenapa diterangkan? Biar kita tidak gampang nyalain orang. Jadi orang makin banyak ilmunya itu diharapkan makin bijaksana. Kalau kata Prabu Angling Dharma, Raja Agung dari Malwapati, siapa dia musuhnya Angling Dharma? Yang paling keren itu yang punya ajian Guntur Seketi. Ajian Guntur namanya Sengkang Baplang. Guntur Seketi. Tetap kalah sama Angling Dharma, paling sakti. Kalau kata Prabu Angling Dharma, orang yang baru memiliki ilmu sejumput itu akan mengira air kobokan adalah lautan luas. Ilmunya baru segini, baru secontang. Dia anggap ini katanya lautan. Udah luas banget ilmunya. Ilmunya baru segini. Makanya karena tahunya baru segini, orang lain disalah-salahin mulu. Orang yang baru punya ilmu sejumput menganggap air kobokan adalah lautan luas. Tapi kalau orang udah jadi lautan, ilmunya udah luas, kecemplungan apa kan tetap aja tenang. Cemplungan bangke, airnya tetap suci. Dikencingin sama orang tiap hari, airnya tetap suci, tenang, bijaksana. Suatu ketika misalnya kita berkunjung ke satu masjid pagi. Masjid itu niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Kita udah tahu dalilnya. Udah ngaji malam Selasa. Yang benar sebetulnya memang Ramadhani. Terus kalau misalnya kita datang ke suatu tempat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati, ya boleh karena tidak merubah arti. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Maradona. Nah, ini yang kagak enak loh. Kalau ada yang Maradona, gocek, gol gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Ntar kalau perlu penjelasan lagi, siapin papan tulis. Saya terangin benar sampai benar-benar jelas. 2, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Ini wajibnya puasa. Apa itu perkara yang membatalkan puasa? Nomor 1, sengaja memasukkan suatu benda ke dalam lubang atau rongga tubuh. Lubang yang ada di tubuh kita yang paling jelas ada 5. Mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang, kubul dubur. Mata itu bukan lubang. Jadi bapak naik motor, matanya kena debu, dikucek merah. Kata istrinya, "Bang, ini bang, saya pupuin obat mata. Lagi puasa naik ngambang." "Kagak ngapa-ngapa bang, itu bukan lubang. Mata abang bukan lubang. Sini saya tetesin pakai apa itu obat mata, apa insta, apa pisin, apa apalah. Kagak apa-apa, itu tidak batal puasanya, gak batal sama sekali. Enggak.
Walaupun di tenggorokan kerasa, ya, walaupun kerasa di tenggorokan tidak batal. Karena mata bukan manfad, bukan lobang. Yang lobang itu hidung. Makanya dulu lagi zaman corona di swab ya, batal puasanya. Banyak ustadz yang mengatakan kagak batal, ya tidak apa-apa, itu hak dia. Tapi kalau saya tetap batal. Dan saya punya dalil yang sangat kuat tentang itu. Batal, karena memasukkan sesuatu ke dalam khayshum. Khayshum itu dalamnya hidung, batal. Nah, bagaimana kalau nelan ludah? Nelan ludah tidak batal selama ludah itu murni, nggak kecampuran apa-apa. Walaupun ludahnya dikumpulin dulu, ngumpulinnya di mulut bukan di piring. Ludahnya kumpulin di mulut terus ditelan, tidak batal. Makanya orang puasa jangan beludah mulu. Pengen dianggap puasa, semua orang nggak puasa dikit-dikit beludah. Ditelan kagak batal kecuali nyampur ludahnya dikit nyampur sama es kelapa, itu batal. Batal itu mah. Jadi ludahnya murni air ludah. Bagaimana kalau kita diimpus memasukkan cairan lewat lubang buatan atau urat pena? Batal, diimpus batal. Tapi kalau injeksi, suntik, tidak batal. Suntik pantatnya, ini apa ini namanya ini? Lengan, tidak batal, tidak batal. Cuman kalau misalnya diimpus batal. Nah, bagaimana kalau orang transfusi darah? Atau orang apa itu kalau ada donor? Yang mendonorkan tidak batal, tapi yang terima donor batal. Yang mendonorkan kan dia ngeluarin, itu tidak batal. Tapi kalau yang nerima batal, terima donor darah. Titik. Yang kedua, sengaja muntah walaupun tidak ditelan. Sengaja muntah, dimuntah-muntahin, muntah beneran, batal. Contohnya apa? Sahur makan ikan, ketulangan. Nah, lagi sebelum subuh kagak mau diakalin. Begitu jam 8 pagi dirogoh-rogoh, diakalin, akhirnya apa? Muntah, itu namanya sengaja, batal puasanya. Tapi kalau bapak mudik ke Surabaya, mabok di tengah jalan karena perjalanan, nggak apa-apa, itu nggak batal. Cuma apa? Kumur, sebab muntah itu najis, kumur. Kemudian yang ketiga, keluarnya air mani akibat sentuhan kulit tanpa hail atau dengan hail dan disengaja. Ya, punya kemaluan, dicemek-cemek, keluar spermanya, batal. Batal. 4, sengaja bersenggama walaupun tidak keluar sperma. Sengaja bersenggama di siang hari bulan Ramadan, dosanya besar sekali, jangan. Kemudian yang kelima, haid atau nifas, lagi enak-enaknya puasa, mennya pas banget lagi maghrib kurang 3 menit. Ya Allah, sian banget. Dari subuh puasa, maghrib kurang 3 menit, batal. Ntar habis lebaran ganti. Ada yang nanya, Pak Ustadz boleh nggak kalau gantinya cuma 3 menit gitu ya? Kan terusin yang kemarin. Mana ada puasa 3 menit? Lo tetap aja dari subuh sampai maghrib, sampai maghrib, mentang-mentang kurang 3 menit dibatalin. Gantinya 3 menit. Nomor 6, gila. Lagi puasa gila. Nomor 7, na'udzubillah summa na'udzubillah, murtad. Artinya keluar dari Islam. Kita tambahin dikit ya. Yang bagian ini gak usah saya baca, ntar saya loncat-loncat aja. Ini buat bapak bahan bacaan sendiri. Yang halaman kedua. Sunnah-sunnah dalam puasa, sahur. Sahur hukumnya sunnah. Jadi kalau orang puasa kagak sahur gak apa-apa. Cuman sahur itu penting. Nabi yang mengatakan tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah kamu karena dalam sahur itu ada berkahnya. Dalam hadis yang lain, tasaharu walau bijur'atim mimma. Sahurlah kamu walaupun cuma seteguk air. Sahur, sahur, sahur. Mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur artinya sahurnya jangan terlalu malam. Umpama subuh jam 4:30 misalnya ya,
Nah sahurnya paling kagak 3:30 atau jam 4. Jangan jam 2 udah sahur. Itu namanya mengakhirkan sahur. Yang ketiga menyegerakan buka. Tak 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 tak. Dung 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 dung. Udah pasti maghrib. Udah cepat-cepat buka. Ntar dulu jangan tak anak lagi nampu ember lagi. Tak tak dung, pastikan dulu. Lihat TV, oh udah maghrib buka. Jangan begini. Tarajaan bukanya habis maghrib saya masih kuat, makruh. Apalagi saya yang habis tarawih saya baru buka, saya masih kuat, makruh. Buka cepat-cepat. Kemudian mengawali berbuka dengan kurma. Kalau punya kurma, kalau kagak punya guru beli. Lah kalau bulan Ramadan semua toko gak ada kurmanya. Minta ya boleh. Ntar saya bagi. Boleh Bang. Doa kali bukan niat buka. Jadi doa dulu baru buka, apa buka dulu baru doa? Yang benar buka dulu, doanya belakangan. Nah, nih saya contohin buka puasa. Korma makan. Bismillahirrahmanirrahim, makan korma. 1, udah minum air seteguk atau 3 teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan contoh 1 aja. Ini kira-kira tenggorokan udah basah belum? Udah, karena udah diminum. Nah sekarang kita doa. Cocok enggak? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya Allah, karena mula aku berpuasa dan bla 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 bla. Zahabaz zama'u, telah hilanglah dahaga. Wa batallatil uruqu, telah basahlah tenggorokan. Cocok enggak? Karena udah minum. Tapi kalau Bapak buka doa dulu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru. Enggak cocok. Ya Allah, saya berpuasa karenamu. Bla 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 bla. Ya Allah, hilanglah dahagaku. Lah kan belum minum. Bagaimana hilang dahaganya? Makanya semua di kitab-kitab fikih yang benar itu benar Bang Yusuf. Yang benar itu batalin dulu puasanya baru doa. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu. Ini belum selesai tanyaan Bang Yusuf. Tenang sayang. Bang Yusuf, ada tambahan doa. Ini penting sekali mau Bapak. Doa ini dibaca ketika kita berpuasa, ketika kita berbuka puasa. Habis tadi Allahumma laka sumtu selesai, udah selesai, tambahin doa. Apa tambahannya? Ya azimu ya azimu, anta ilahi, la ilaha ghairuka, ighfir li dzambal azima, fa innahu la yaghfiru dzambal azima illa anta. Orang yang membaca doa ini ketika berbuka puasa itu diampunin semua dosanya kayaumin waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Subhanallah. Apal? Nah, ntar saya tulisin. Harus saya tulisin dulu ya. Besok jadi kena motokopi lagi ya. Ya udah. Motokopi gocap ini barusan pengajian. Enggak udah, jangan diganti. Udah, hitung-hitung saya ngamal. Nah, ntar saya tulisin malam Selasa besok insya Allah ya, insya Allah. Ingat ntar saya tulisin. Ya azimu 2 kali. Anta ilahi, wa aizat yang maha agung, wa aizat yang maha agung. Anta ilahi, kau adalah Tuhanku. La ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ighfirli dzambal azima, ampunilah dosa-dosa besarku. Fa innahu la yaghfiru dzambal azima, karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa besar illa anta, kecuali Engkau ya Allah.
itu diampunin dosa-dosanya sama Allah kayaumin waladatku ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Sayangkan kalau nggak diamalin. Nah, ada apa Ustaz Mahfud? Dah, boleh nanya. Jadi dulu menjelaskan ya, kalau kita sakit diinfus itu boleh sah, tapi kalau disuntik tidak sah. Itu kan belum dikatakan. Kayaknya terbalik ya. Terbalik, sayang itu terbalik. Itu mau dijabarkan. Kalau infus batal, kalau suntik kagak, karena infus itu pengganti makanan, dimasukin lewat urat pena. Orang kagak makan kagak minum diinfus tetap seger. Makanya orang ditanya sama dokter sakit apa, tipes dok, udah kagak mau makan anak saya dok. Nah diinfus, karena kalau dia kagak makan, makin ngedrop. Nah makanya diinfus sebagai ganti cairan, sebagai ganti makanan. Ya batal makanya kalau diinfus. Nah kalau injeksi kan kagak, injeksi suntik, ceret, kagak mungkin orang begitu disuntik terus langsung seger, langsung kenyang kan enggak. Enggak, lain. Bukan masalah kimia atau tidak kimianya, tapi masuknya. Kalau suntik masuknya langsung bercampur dengan darah. Kalau dia ini langsung masuknya ke urat pena, ke pencernaan. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Kemudian banyak zaman dulu tahun 60-an lah gitu ya, kan belum ada jam, belum ada waktu. Jadi orang dulu kadang-kadang mau buka puasa apabila karpet apa? Ya. Itu keluar apa namanya? maghrib. Dari bambu. Iya. Apa namanya? Kampret. Dia udah lupa itu. Enggak apa-apa, boleh. Jadi di kitab Bahjatul Wasail menentukan waktu sholat itu bisa dengan adatan, dengan kebiasaan. Dicontohkan di kitab Bahjatul Wasail kukuruyuk ayam, Bang Haji ya. Baru kemarin kita bahas malam Rebo. Bagaimana cara nentuin waktu sholat? Nggak ada petunjuk apa-apa. Petunjuknya apa? Kukuruyuk ayam. Tapi udah jadi kebiasaan tuh ayam setiap kukuruyuk pasti masuk waktu sholat. Ya sudah boleh. Itu namanya ijtihad dengan kukuruyuk ayam. Ijtihad dengan kapret. Kampret. Yang ngalamin juga dulu kita itu. Kalau kalong tuh anaknya kampret. Jadi bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya copet, anaknya nyolong. Jadi pantun. Bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya copet, anaknya nyolong. Nauzubillah. Bang Haji mau nanya? Udah. Boleh. Boleh. Ini kan kita puasa. Ya sah, pokoknya sah yang dulu ya. Sah. Insya Allah puasa hari Sabtu. Kamis masih boleh puasa. Hari Kamis sebenarnya. Hari Kamis masih boleh puasa nggak? Boleh buat Bang Haji Ajis. Karena beliau emang Senin Kamis nggak pernah ditinggal. Boleh. Kagak boleh buat saya. Buat Ustadz Budi setelah nisfu Saban udah kagak boleh puasa. Kenapa emang kagak pernah puasa? Lagi sowat begitu nisfu Saban lagi puasa, nggak boleh. Nah kalau Bang Haji Ajis kan emang rutin, udah istiqomah Senin Kamis. Kita umpama puasa hari Sabtu, hari Senin dan hari Kamisnya Bang Haji masih tetap boleh puasa, boleh. Karena udah jadi apa? Kebiasaan. Udah istiqomah. Ya. Satu lagi. Ya boleh. Kalau orang cuci darah itu udah makan enggak? Ya, cuci darah itu saya belum tahu prosesnya ya. Cuci darah, saya belum tahu prosesnya. Tapi kalau memang dia memasukkan darah itu tetap batal. Tetap batal. Puasanya tetap batal.
Saya nggak tahu prosesnya, tapi kalau memang dia ada proses memasukkan darah ke tubuh, ya itu tetap batal. Ya saran saya malam hari aja, nah, cuci darahnya malam hari. Terus kemudian yang berikutnya, sunnah dalam puasa, tidak memakan makanan yang syubhat. Jangan, syubhat itu nggak jelas. Ada orang naruh roti di pagar rumah kita. Nah ini ada makanan, kebenaran ini bakal buka. Nah, ya dia kagak salah di pagar rumahnya dia. Cuman bisa aja ada orang mau lewat, mau belanja dan nitip di situ, kitanya lagi kagak ada. Tidak berciuman. Kalau cium tangan istri sama suami nggak apa-apa. Cium kening nggak apa-apa. Nah kalau ciuman ya nggak boleh. Memakai wangi-wangian di waktu sahur sunnah. Jadi kalau mau pakai parfum di waktu sahur sebelum apa? Subuh. Kalau udah waktu subuh, apalagi udah tengah hari makruh minyak wangi. Iya sama, termasuk Jumat. Termasuk Jumat. Tidak mencicipi makanan, makruh. Mencicipi itu makruh. Mencicipi lu ya. Istrinya masak, dicolek gitu. Nah, udah berasa garam apa belum? Terus dilepain, itu nggak apa-apa, puasanya tetap sah, cuman makruh. Tapi kalau misalnya sesendok, sekalian aja semangkok, batal. Dah, ini saya terangin ini dikit aja. Yang paling bawah, halaman 2 paling bawah. Perkiraan jadwal Lailatul Qadar. Bang Ajiwan, kalau kita puasanya hari Sabtu, maka insya Allah Lailatul Qadar malam 23. Ini menurut kitab Qulyubi, Imam Al-Qulyubi. Kemudian versi kitab Al-Baijuri, ini saya pegang nih kitabnya Al-Baijuri. Kalau kita puasanya hari Sabtu, ada kemungkinan Lailatul Qadarnya malam 21. Ya biar aman, cegat. Dari malam 21, 23, 25, 27, 29 dicegat semua. Cuma paling tidak ada 2 malam ini kita lebih fokus. 21 atau 23. Karena beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 21 Imam Al-Baijuri, ada yang mengatakan 23 yaitu Imam Qulyubi. 2 itu. Ini bukan kepastian, ini perkiraan ulama, hasil ijtihad ulama. Nanti saya insya Allah ya, Bang Haji dan Pak Haji Jayan ketua musola, terus saya ikut terawih lah sekali di sini mah ya, sekali atau sekali atau 2 kali ya, paling sekali dah terawih kalau. Besok kita masih ngaji, malam Selasa besok masih, jadi kita nggak ada tawakuf ya. Oke lanjut terus. Malam Selasa besok insya Allah masih ngaji, terus hari tarawehnya nanti saya datang, cuma kemungkinan bukan malam Selasa kali, kalau nggak malam Rebo, malam Kamis. Insya Allah nanti datang ikut taraweh di sini. Terus udah ketemu lagi ntar habis Lebaran insya Allah. Baik. Iya tasbih ya, sholat tasbih ya. Nah sholat tasbih nanti diatur Bang Haji ya. Malam ganjil yang malam Ahad ada? Kayaknya kagak ada dah. Gak ada. Malam ganjil yang malam Ahad gak ada. Apa nggak apa-apa malam genap tapi malam Ahad gitu? Ya, kurang sumrah ya. Enakan malam ganjil. Malam Sabtu nggak apa-apa. Malam Sabtu ya. Malam kan sebagian besar yang kadang udah banyak yang libur tuh. Lalu saya lihat apa dah. Sabtu. Ntar ya Pak Haji sama Bang Haji Wanda yang nentuin itu. Pokoknya pengurus ya, saya nganut aja. Saya ngikutin. Malam Minggu dong. Malam Sabtu. Iya malam Minggu bisa Pak Haji nih. Ada. Enggak, yang ganjilnya maksudnya. Iya ganjilnya ya. Malam 23 benar Bang Haji. 23. Malam 23 itu berarti tanggal 22 Maret, Sabtu malam Minggu itu.
Ya, kalau nggak salah ya. Al-Arif, Itikaf, Al-Furqan, Itikaf di Al-Alif. Iya, berarti malamnya malam kedua tiga. Pas ini kemungkinan Lailatul Qadar ini. Kalau ngikutin Imam Qalyubi, ya toh? Ya insya Allah. Baik, sampai sini dulu. Mudah-mudahan barokah manfaat. Ini pegang, jangan dibuang. Kita kalau iseng-iseng di rumah baca, iseng dibaca. Ini kan ada tuh macam-macam tuh. Ada ini amalan-amalan di bulan Ramadan, salat tarawih, macam-macam ini ada. Dah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.